Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut, ya nggak? Dari kemarin-kemarin kita ngomongin kredit, mulu kan buyang, ya nggak? Karena kejahatan nggak cuma di kredit ya. Wah, kok jadi kejahatan jadinya. Iya, semua banyak kejahatan-kejahatan di dunia perbankan ya, nggak cuma di kredit ya. Ini yang terbaru teman-teman udah tahu kan? Mengenai kasus pembobolan rekening Pamuin. Pamuin ya, soalnya. Pamuin, nasabah BCA di Surabaya ya. Lupa gue jalan apa ya. Dia telah dibobol uangnya sebesar 345 juta oleh seorang tukang beca namanya Pak Setu ya, bukan Pak Seto ya kan. Jadi Kak Seto nih, Pak Setu ya. Jadi dibobol nih dengan cara apa? Orang itu mirip sekali dengan Pak Muin ya nggak? Di apa ya, didandanin mirip, dia pegang KTP, punya PIN-nya, ATM-nya punya, nomor teleponnya dia hafal, nama ibu kandungnya mungkin ya, mungkin juga tahu ya nggak? Namanya teller kan apa, nyairin, bukan nyairin sih, narik apa, ngasih uang 345 juta, verifikasinya banyak ya nggak? Dia perlu tanda tangan di depan tellernya, dua apa, kalau nggak salah depan sama belakang, slip narikan. Terus juga dia harus tahu PIN-nya karena dia 345 juta kan bukan uang sedikit. Biasanya pakai ATM, masukin PIN-nya juga. Namanya bukan uangnya dia tahu, KTP-nya ada. Terus ada yang komen, wah narik segitu kok nggak telepon dulu. Ya telepon gimana, orang yang punyanya di depan mata ya kan? Ya iyalah, orang yang depan mata mau telepon dulu gimana. Akhirnya dengan verifikasi yang telah dilakukan oleh teller tersebut, maka uang tersebut diberikanlah sama teller itu kan. Dan ternyata setelah Pak Muin ngecek, uangnya ya kan udah dibawa sih sama tukang beca nih Pak Setu nih. Nah Pak Muin kemudian ngecek, ternyata uangnya sudah diambil oleh orang yang menyerupai Pak Muin. Pak Setu itu ya, tukang beca ya. Nah, berkaca dari situ, ternyata kejahatan nggak cuma di kredit ya. Di operasional pun banyak dan sangat banyak ya nggak? Tanda tangan palsu, apalagi rekening palsu, bukan alamat palsu ya. Jadi banyak ya guys. Salah siapa di situ? Kalau masalah salah siapa bingung gue juga ya. Minum dulu. Salah siapa sih? Tentu saja di situ ada unsur kelalaian sih. Unsur kelalaian dari mana? Pertama, barang-barang itu kenapa ada di orang lain? Barang-barang itu dalam artian itu ada KTP, ada buku tabungan, ada ATM. Kenapa bisa ada orang lain? Itu yang pertama. Kedua, kenapa orang tersebut tahu nomor PIN? Itu juga salah satu yang apa ya, nomor PIN ya, salah satu yang sangat rahasia banget tempat gue itu. Kalau reset PIN ya, mungkin ada yang keblokir atau apa, gantiin PIN depan customer service misalkan, tidak bisa diwakilkan ya. Bahkan untuk pasangan suami istri pun nggak bisa. Misalkan suaminya yang minta ngereset PIN ke customer service, nah istrinya nggak bisa apa, pas PIN-nya sudah jadi ngambil, itu nggak boleh. Sebisa mungkin dan harus yang berwenang, nah yang berkepentingan ya, berarti yang ngajukan reset PIN kan, sebisa mungkin itu nggak boleh misalkan even pasangan pun. PIN itu sangat riskan, sehingga kalau gue bilang salah siapa, sebenarnya gue nggak berani bilang salah siapa sih. Di situ ada unsur kelalaian. Yang pertama gue sebutin tadi ya, karena lalai kenapa barang-barang tuh ada di pas itu sebagai tukang beca kan, ATM, KTP, buku tabungan, dan lain-lain. Dan dia tahu nomor PIN-nya. Mungkin tahu juga nomor ibu kandung dan nomor HP-nya. Karena setahu gua ceknya agak detail kalau ngambil uang yang banyak seperti itu. Nah, beberapa kasus juga kayak tempat gua nih. Ini di luar, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Jadi misalnya ada seorang ibu lapor ke bank kita bahwa dia mentransferkan sejumlah uang ke rekening orang lain. Dia tidak merasa melakukan itu. Jumlahnya sekian lah ya. Saya nggak ngerasa pak transfer ini. Dan ternyata setelah ditelusuri, yang melakukan itu adalah anaknya, anak kandung si ibu itu datang, yang datang ke kantor, yang melakukan transferan. Lalu si ibu itu minta mohon agar bank mengembalikan. Dan tentu saja hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Pertama, hal tersebut dilakukan melalui mobile banking, dan mobile banking pasti PIN-nya diminta dong. Nah, jangankan sama orang lain ya, seorang ibu ngasih PIN ke anak aja akibatnya ada akibatnya loh, seperti ini kan. Padahal anak kandung loh, serumah lagi.
dan kita suruh kembalikan ya nggak mungkin. Karena apa? Transaksi itu dilakukan secara sadar dan ibu itu udah ngasih PIN-nya ke anaknya, ya nggak? Walaupun tidak menjadi suatu berita yang heboh sih, karena ditransfer juga ternyata ke saudaranya sih. Cuman maksud saya, sedemikian pentingnya nomor PIN itu, bahkan ibu dan anak pun jadi ribut gara-gara itu. Dan ketika hal itu terjadi, akibat kelalaian, bank tidak akan mungkin bisa mengembalikan. Misalkan ada satu contoh lagi nih, orang salah transfer. Pernah di tempat saya tuh beberapa kali orang transfer melalui mobile banking, transfer salah orang, tek. Dan bank disuruh mengembalikan nggak bisa. Bank tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Misalkan si A nih, saya nih Ardi ngirim uang ke Hendra misalkan. Ternyata masuknya ke Pak Amri misalkan kan. Saya nggak tahu tuh Pak Amri yang mana orangnya. Tiba-tiba saya transfer ke Pak Amri aja. Mungkin salah satu digit kan nggak ngerti kan. Tiba terus kita lapor ke bank, "Bang, saya salah ini nih, salah transfer harusnya ke Pak Hendra nih. Kok masuknya ke Pak Amri ya?" Gitu kan. Terus bank suruh mengembalikan. Itu nggak boleh. Paling yang bisa dilakukan bank adalah meminta tolong pada Pak Amri untuk mengembalikan. Apakah ibu itu dikasih tahu nomor telepon Pak Amri? Biar ibu aja bu yang telepon langsung ke Pak Amri gitu. Ya nggak bisa, itu data rahasia nasabah ya. Karena salah satu rahasia bank adalah simpanan ya nggak, dana. Baik nomor HP dan lain-lain nggak boleh diberitahu. Jadi bank hanya sekedar meminta tolong kepada Pak Amri. Itu pun kalau Pak Amrinya mau. Kalau enggak, ya nggak bisa. Karena apa? Karena dia secara sadar mengetik nomor rekeningnya. Kan ketika nomor rekening kan ada verifikasi kan, bener kan nomor nomor ini kepada bapak ini. Oke, udah bentar diklik lagi. Kan 2 kali biasanya kalau mobile banking kan. Masukin dulu, oke, baru ada tampilan tuh nama, rekening, dan diklik lagi oke, sudah lanjut nomor PIN masuk. Apapun yang dilakukan secara sadar, bank tidak bisa mengotak-ngatik ya. Kalau semuanya bisa dilaporin, "Pak, saya salah transfer," semua bisa lapor salah transfer dong ya. "Pak, saya salah transfer Pak ke sini, tolong balikin sama banknya," gitu. Ya nggak bisa lah ya nggak. Karena udah urusan, ya udah masuk sana kan sadar dikirimnya juga ya nggak. Kecuali nggak tahu dalam keadaan terpaksa ada pihak polisian sehingga minta kembalikan, itu beda cerita ya. Dan bank tiba-tiba disuruh blokir, ya nggak mungkin. "Pak, blokir dong rekening Pak Amri Pak, saya kan salah transfer." Nggak boleh. Bank tidak bisa serta-merta memblokir rekening orang ya. Baik lagi ke kasus yang BCA, ya memang akhirnya Pak Muin dan putrinya setahu gua ngelaporin pihak BCA dan tellernya kepada pihak polisi. Tapi kalau menurut gua, eh, hal tersebut sih menurut gua sih lebih ke unsur kelalaian sih. Kelalaian dari pemilik rekening. Walaupun gua tahu katanya uangnya itu hasil jual rumah katanya ya, buat obat istrinya, namun istrinya udah keburu meninggal ya, setahu gue sih di berita seperti itu. Kasian, kalau memang seperti itu ya kasihan sih beliau. Cuma mungkin ada agak keterlambatan dia dalam hal memblokir sih, ketika saya nggak ngerti detailnya lah ya, kan kita juga nggak ngerti beritanya, suka sepotong-potong gitu kan. Tapi ketika ada apa-apa segera blokir kan gitu. Mungkin nggak sadar, hilang kan, nggak ngerti juga kan. Dan ternyata kan dicuri sama yang menghuni kos Pak Muin kan, ya nggak? Namanya Muhammad Toha kan, seperti itu kan, nggak tahu juga ternyata rekeningnya, buku dan lain-lain sudah dicuri sama Pak Toha gitu kan, sebagai penghuni kos. Ya gitu aja guys yang bisa gue sampaikan. Hati-hati ya barang-barang pribadi, apalagi PIN. Kalau misalkan minta tolong ke orang, diambilin PIN, ambilin uang deh, saya lagi sakit, nomor PIN-nya. Kalau udah selesai usahakan ganti PIN-nya ya. Jangan saya tahu terus misalkan. Nanti saya dicurigain lagi kan, Kak. Yang tahu PIN-nya kan cuma si Ardi nih selain kita. Nah, kan repot ya enggak. Jaga barang-barang pribadi teman-teman semua ya, barang pribadi ya. Pribadi apa aja, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.